kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Yang pertama, pengertian bilangan berpangkat. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. Didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N artinya A-nya dikali sebanyak N. Jadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N. Contohnya misalnya dia 2 pangkat 5. Artinya 5 ini merupakan N. Maka dia 2-nya dikali sebanyak N. N-nya 5 kali. Berarti dia dikali 2-nya dikali sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Kemudian cara mengalikannya 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali 2, 4. Dikali 2 lagi. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Maka hasil dari 2 pangkat 5 adalah 32, bukan 2 kali 5. Jangan salah ya. 2. Kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat, yang pertama, dia ada sifat A pangkat N dikali A pangkat M. Itu pangkatnya harus ditambah A pangkat N ditambah M. Berlaku sifat A asalkan bilangan pokoknya itu sama. Ini yang disebut bilangan pokok. Bilangan pokoknya harus sama, maka dia bisa berlaku sifatnya A. Contohnya misalnya di sini ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7, maka dia 2 pangkat 5 ditambah 7. 2 pangkat, maka dia sama saja 2 pangkat 5 ditambah 7 itu 12. Artinya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7 itu adalah 2 pangkat 12. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Sifat yang kedua, kalau tadi dikali maka dia dibagi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama saja dengan A pangkat M dikurang N. Tetap harus bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang. Contohnya misalnya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama saja dengan 2 pangkat 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 berapa? 4. Maka 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Sama kembali seperti yang awal sudah ibu jelaskan. 2 pangkat 4 artinya 2-nya dikali sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 2 pangkat 4 atau setara dengan angka 16. Sifat yang ketiga, dia memiliki A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contohnya, artinya angka berapapun misal memiliki pangkat 0 maka nilainya 1. 2 pangkat 0 maka hasilnya 1. 1235 pangkat 0 maka tetap 1. Yang keempat, sifat yang keempat dia ada memiliki 1 per A pangkat N. 1 per A pangkat N sama saja dengan A pangkat min N. Contohnya misalnya 2 pangkat 7
min 7 sama saja dengan 1/2 pangkat 7. Atau 1/3 pangkat 2 sama saja dengan 3 pangkat min 2. Sifat yang kelima, dia memiliki sifat A pangkat M dikali pangkat N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Beda dengan awal ya. Kalau awal kalinya ditambah, dia ada bilangan pokoknya ada 2, sedangkan ini bilangan pangkatnya yang ada 2, maka dia bilangan pangkatnya dikali, bukan ditambah. Contoh, 3 pangkat 7 dipangkatkan lagi 2, maka hasilnya 3 pangkat 7 dikali 2. Tinggal kalian kali, 7 kali 2 itu 14. Jadi hasil dari 3 pangkat 7 dipangkatkan kembali 2 itu hasilnya 3 pangkat 14. Sifat yang keenam, dia ada sifat misalnya A pangkat N dibagi B pangkat B dipangkatkan lagi M, maka dia ini karena bilangan pokoknya berbeda dalam kurung, maka kita selesaikan satu persatu, dan M ini punya A dan M ini punya B. Jadi dia sama saja dengan A pangkat N kali M per B pangkat P kali M. Contohnya misalnya 7 pangkat 2 per 3 pangkat 5 dipangkatkan menjadi 3, maka sama saja dengan 7 pangkat 2 dikali 3 per 3 pangkat 5 dikali 3. Tinggal kalian kali, 2 kali 3 itu 6. Jadi 7 pangkat 6 per 3 pangkat 15. Ini tidak bisa disederhanakan karena bilangan pokoknya berbeda. Kecuali bilangan pokoknya sama, maka bisa kita selesaikan. Contoh yang kedua, misalnya dia bilangan pokoknya sama, 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5 dipangkatkan menjadi 3. Maka hasilnya ini karena bilangan pokoknya sama, maka dapat kita selesaikan. 3 pangkat 2 dikurang 5 memiliki yang sifat kedua, kalau bagi itu dikurang, dipangkatkan 3. Tinggal kalian kurang, 3, 2 dikurang 5 itu min 3, pangkat 3. Tinggal kalian kali, 3 kali 3 itu 9, 3 pangkat min 9. Kembali dengan sifat yang awal, kalau min bisa menjadi positif dengan 1/3 pangkat 9. Contoh soal misalnya di sini ada soal yang pertama, berapakah hasil dari 125 pangkat 5/3 adalah, kalau ditanya dalam soal seperti ini, cara penyelesaiannya 125 pangkat 5/3 ini kita sederhanakan terlebih dahulu, karena 125 ini bisa kita sederhanakan. Bagaimana cara sederhanakannya? Cara sederhanakannya tinggal kita cari perkaliannya sama dikali sebanyak berapa, dia menghasilkan 125. Kalau ujungnya 5, maka dia kelipatan 5. 5 kali 5 25 dikali 5 itu sama dengan 125. Berapa kali 5-nya? Ada 1, 2, 3. Maka dapat tarik kesimpulan kalau 125 itu sama saja 5 pangkat 3. Kita ubah menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan 5/3. Kita balik ke sifat-sifat
bilangan berpangkat, maka berlaku dia menjadi 5 pangkat 3 dikali 5 per 3. 3 kali 5, tinggal kita kali 3 kali 5, 15 pangkat 3. 15 pangkat 3 berapa? 5. 5 pangkat 5. Sampai sini selesai. Mau didesimalkan? Boleh. Tinggal kalian cari 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 adalah, maka kalau ditanya gini, cara jawabnya 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 itu sama saja. Berhubung bilangan pokoknya sama, maka dapat kita selesaikan. Kalau kali pangkatnya ditambah, maka 3 pangkat 5 ditambah 2 dibagi 3 pangkat 4. 3, 5 tambah 2 itu 7 dibagi 3 pangkat 4. Kalau bagi itu kita kurang pangkatnya, kembali ke sifat bilangan berpangkat yang telah Ibu jelaskan pada sebelumnya. 3 pangkat 7 dikurang 4. 7 kurang 4 berapa? 3 pangkat 3. Tinggal kita selesaikan. 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 3 27 kali 27. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27.